Assalamualaikum, calon penghuni surga. Selamat datang di channel Ruang Surga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap makhluk yang lahir ke muka bumi tentu akan menghadapi kematian di kemudian hari. Inilah mengapa, kematian adalah bagian dari kehidupan. Di dalam agama Islam sendiri pun ditegaskan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Dengan kata lain, kematian dan kehidupan adalah suatu penciptaan yang harus diterima dengan ikhlas sebagai landasan ketakwaan seorang hamba dalam hal beriman. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati serta dari fitnah Al-Masih Dajjal, hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas, apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. 1. Mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal, maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia, disebutkan dalam hadis syahih berikut. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu, hadis riwayat Muslim. 2. Perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. 3. Doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam mati maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 4. Membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyat akhir. Doa selamat di alam kubur yang artinya, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur, dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian dan fitnah dari Al-Masih Dajjal. 6. Membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku. Kendati demikian hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmidzi,
Atau bisa disebut hadis tersebut memiliki tingkatan di antara syahih dan dhaif. 7. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan perbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Bushrul Karim, Syekh Sa'idi bin Muhammad Bashin. Seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. 8. Membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya, hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. 9. Melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesyahihannya. 10. Doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. 11. Doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan yaitu surat Ali Imran ayat 192 yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zolim seorang penolong pun. 12. Doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Kemudian doa penolong dalam kubur selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 193 yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Rabb-mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. 13. Doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Yang terakhir adalah doa agar tidak dihinakan di hari kiamat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 194 yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul engkau. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Demikian 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia.